Sahabat-sahabat GPB dimanapun berada, selamat malam, salam jumpa dalam program Night Call GPIB. Saya Pendeta Elia Hartono Unpapar saat ini dipercayakan melayani di GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca firman Tuhan. Tuhan, kami siap disapa oleh firman-Mu. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca dan memahami firman-Mu supaya firman inilah yang menjadi dasar hidup kami hari ini dan selamanya. Amin. Firman Tuhan berdasarkan Markus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Demikian dinyatakan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepadanya, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilamnya. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang banyak itu, "Hai anakku, dosamu telah diampuni." Demikian pembacaan firman. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Sahabat-sahabat GPB yang diberkati Tuhan, tema dari renungan kita adalah iman menghasilkan kreativitas. Saya yakin setiap orang, tidak peduli siapapun dia, pasti punya pergumulan. Pergumulan itu bisa datang secara tiba-tiba. Satu pergumulan belum selesai, muncul pergumulan yang lain. Bahkan bisa pergumulan itu menahun, tidak selesai-selesai. Nah, pada situasi seperti itu, bisa saja tanpa kita sadari, pergumulan yang bertubi-tubi, yang menahun, yang menumpuk, bisa membuat orang pada akhirnya tenggelam dalam keputusasaan. Dan tidak sedikit akhirnya karena pergumulan, persoalan, masalah yang membawa penderitaan, mereka mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri. Nah, mengapa bisa demikian? Pergumulan yang panjang dan menumpuk itu, tanpa kita sadari, membawa kita hanya fokus melihat dan merasakan pada apa yang kita alami dan kita rasakan. Kita hanya fokus pada persoalannya, pada problem yang kita alami. Cerita itu juga pernah terjadi ketika Yesus melayani seseorang yang 38 tahun sakit lumpuh. Itu ditulis dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Orang ini sudah 38 tahun menderita lumpuh dan dia ada di tepi kolam Bethesda di sekitar bait Allah. Lalu Yesus datang menghampirinya dan Yesus menawarkan kesembuhan. Apakah engkau mau sembuh? Tapi orang ini yang sudah menahun sakit lumpuh, dia bukannya berkata, "Yes, aku mau disembuhkan," atau "Terima kasih Yesus, aku mau." Tapi orang lumpuh ini berkata, "Aku di sini sudah 38 tahun, tidak berdaya. Kalau air kolam itu bergelombang, bergerak karena diyakini ada malaikat turun dan siapa yang masuk ke sana lebih cepat dia sembuh, tidak ada yang menolong saya. Semuanya tidak peduli." Itu buktinya bahwa seringkali dalam pergumulan kita hanya fokus pada persoalan kita. Harusnya orang ini sadar bahwa yang berdiri di hadapannya adalah Yesus, yang adalah Mesias, yang punya kuasa, yang bisa membebaskan dia dari pergumulan sekian lama.
Dan harusnya dia berkata, aku mau Tuhan, bukan menceritakan pergumulannya. Sahabat-sahabat GPB, pembacaan kita Markus pasal 2 ayat 1 sampai 5 menceritakan hal yang lain. Ada seseorang yang sakit lumpuh, memang tidak diberitahu berapa lama, tetapi bersama dengan 4 orang, mungkin sahabat keluarganya, mendengar Yesus ada di Kapernaum di sebuah rumah sedang mengajar. Buru-buru mereka mengangkat temannya itu dan membawanya ke rumah itu. Dan mereka diperhadapkan pada persoalan, orang banyak sudah berkumpul memadati rumah itu sampai ke pelataran halaman. Jangankan masuk ke halaman, masuk ke dalam ruangan lewat pintu sudah penuh, di pelataran sudah penuh. Tetapi menarik, 4 orang ini bersama si lumpuh tidak melihat persoalan itu yang menjadi kendala untuk mereka datang kepada Yesus. Mereka hanya melihat Yesus yang ada dalam ruangan rumah itu. Karena mereka melihat Yesus, mereka berupaya berpikir bagaimana caranya Yesus yang berdiri yang ada dalam rumah itu harus dijumpai. Dan akhirnya mereka mendapat ide naik ke atap, dengan susah payah mereka turunkan dan bertemu dengan Yesus, dan Yesus mengatakan, sungguh luar biasa imanmu. Dosamu sudah diampuni, dan sekaligus orang ini disembuhkan. Cerita ini mengatakan, ketika punya persoalan, kita tidak melihat semata-mata pada persoalannya lalu membelenggu kita. Tapi ketika 4 orang ini dan si lumpuh melihat Yesus yang ada di dalam itu, mereka mendapat inspirasi. Mereka mendapatkan cara pandang baru menghadapi persoalan. Dan akhirnya ada ide untuk dinaikkan ke atas dan diturunkan dalam Yesus. Hal itu juga harus berlaku bagi saudara dan saya, sahabat-sahabat GPB. Kalau punya persoalan, kita harus tahu bahwa yang berdiri, yang ada di depan kita, Yesus yang kita sapa melalui doa. Melalui cara seperti itu, maka iman kita memberikan kita inspirasi, memberikan kita jalan keluar yang terbaik, sehingga kita terbebas dari pergumulan itu. Firman Tuhan kiranya menjadi berkat bagi sahabat-sahabat GPB. Amin. Sahabat-sahabat GPB, mari kita berdoa. Terima kasih firman-Mu kiranya menjadi berkat, supaya ketika kami mengalami pergumulan, kami mempunyai kekuatan dalam Tuhan yang memberikan kami inspirasi, karena kami memiliki iman yang bertumbuh berakar di dalam Tuhan Yesus. Berkati program Night Call, Morning Call GPB untuk menjadi berkat bagi seluruh sahabat-sahabat GPB dimanapun berada. Berkati gereja Protestan sebagian Barat untuk menjadi gereja yang menjadi berkat, menghadirkan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Kami akan beristirahat malam ini, berkati istirahat malam kami, supaya kami boleh melaluinya dalam kasih sayang Tuhan, dan besok hari kami diberikan 1 hari lagi kehidupan. Dan kami menjalaninya dengan hidup yang takut akan Tuhan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati sahabat-sahabat GPB dimanapun berada. Shalom, sahabat GPB, saya Pendeta Ivan Dinamika, Ketua Majelis Jemaat GPB Kota Bunyu. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus, di mana kami jemaat GPB Kota Bunyu boleh menyelesaikan pembangunan pastori yang telah diresmikan oleh Majelis Sinode GPB. Dalam hal ini Sekretaris Umum Majelis Sinode GPB, Pendeta Eli Pitoy de Bel, bersama dengan saya selaku Ketua Majelis Jemaat GPB Kota Bunyu. Dan saat ini kami hendak melaksanakan pembangunan siring. Dan sekarang kami akan melaksanakan pembangunan pembuatan siring yang Bapak Ibu boleh saksikan, di mana kami membangun siring ini untuk mencegah kelongsoran tanah di belakang pastori yang sudah kami bangun. Oleh karena itu kami hendak memohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat membantu kami untuk membangun siring yang akan kami kerjakan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Juga untuk pembangunan pengerjaan parit dan pagar pastori